Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Putri Lestari dari Prodi PBSI kelas 1A NIM 017 Universitas Sriwijaya Madura. Kali ini saya ingin memenuhi tugas petik, yaitu wawasan kebangsaan. Dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Yang pertama, Hasnan Habib. Menurut Hasnan Habib, kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial, budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Yang kedua, Wan Usman. Menurut Wan Usman, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang ketiga, Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, Ketahanan Nasional tahun 1999. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat berbangsa bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas, yang artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan kata Nusa, yang artinya pulau, dan antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata Nesos, yang dapat berarti semenanjung. Merujuk pada pernyataan tersebut, maka kata Nusa juga mempunyai kesamaan arti dengan kata nation dalam bahasa Inggris yang berarti bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Kata kedua yaitu antara, memiliki pandangan dalam bahasa Latin, in dan terra, yang berarti antara atau dalam suatu kelompok. Antara juga mempunyai makna yang sama dengan kata inter dalam bahasa Inggris, yang berarti antar dan relasi. Sedangkan dalam bahasa Sanskerta, kata antara dapat diartikan sebagai laut, seberang, atau luar. Bisa ditafsirkan bahwa kata antara mempunyai makna antar, relasi, seberang, atau laut. Dari penjabaran di atas, penggabungan kata Nusa dan antara menjadi kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar di Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah
Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas tetapi sebagai penghubung pulau. Yang kedua, latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat, Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atau ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, tidak lagi terpisah-pisah. Sebagai konsepsi kewilayahan, bangsa Indonesia mengusahakan dan memandang wilayah sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, latar belakang politis wawasan Nusantara. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea kedua adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi Nasional Indonesia menurut ketetapan MPR nomor 7 MPR 2001 tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokrasi, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Dan di sini saya akan memberi kesimpulan. Yang pertama, wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Yang kedua, keluarnya Deklarasi Juanda 1957 membuat wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukan lagi pemisah pulau, tetapi laut sebagai penghubung pulau-pulau Indonesia. Melalui perjuangan di forum internasional, Indonesia akhirnya diterima sebagai negara kepulauan. Berdasarkan hasil keputusan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982. Yang ketiga, pertambahan luas wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memberikan potensi keunggulan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, demikian juga mengundang potensi negatif yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan wilayah. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai konsepsi kewilayahan. Selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan tempat tinggalnya, sebagai satu kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Yang kelima, esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Mencakup di dalamnya pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Yang keenam, rumusan wawasan Nusantara termuat pada naskah GBHN 1973 sampai 1998 dan dalam pasal 25A NRI 1945. Menurut pasal nomor 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia dijelaskan dari aspek kewilayahannya, merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Yang ketujuh, berdasarkan pasal nomor 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 ini, bangsa Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mengakui pentingnya wilayah sebagai salah satu unsur negara sekaligus
ruang hidup bagi bangsa Indonesia yang telah bernegara. Ketentuan ini juga mengukuhkan kedaulatan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antara negara, dan pendudukan oleh negara asing. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.